Oke, baik semuanya. Selamat berjumpa lagi di video pembelajaran yang kedua, yaitu dengan materi pecahan. Nah, pecahan ini teman-teman sudah dapat di SD dan SMP. Bahkan SMA, bahkan perguruan tinggi pun pasti teman-teman akan menemukan sebuah soal ataupun bentuk yang terkait dengan materi pecahan ini. Nah, oleh sebab itu teman-teman langsung saja kita masuk pada materi pecahan. Nyimak ya baik-baik. Kalau nanti ada pertanyaan, kalau nanti ada materi yang bingung, teman-teman boleh saling bertanya pada kolom komentar. Bilangan pecahan. Nah, sekarang oke. Pengertian dari pecahan itu mempunyai suatu bentuk umum, yang mana seperti ini teman-teman, A per B. Nah, dengan B itu tidak sama dengan 0. Di sini A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Nah, jangan salah ya teman-teman, A itu letaknya di atas. Jadi kalau yang di bagian atas itu disebut sebagai pembilang. B letaknya di bagian bawah yang disebut sebagai penyebut. Nah, langsung kita masuk pada macam-macam bilangan pecahan. Oke. Yang pertama ada pecahan biasa. Nah, pecahan biasa pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Jadi, pembilangnya itu yang mana tadi? Pembilangnya di atas, dia lebih kecil dari penyebut. Gitu. Di sini ada simbol A kurang dari B. Maksudnya itu A lebih kecil dari B atau B lebih besar dari A. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. 3/5, 3 sebagai pembilang, 5 sebagai penyebut, 7/8, 7 sebagai pembilang, 8 sebagai penyebut, 9/11, 9 sebagai pembilang, dan 11 sebagai penyebut. Dari ketiga contoh bentuk pecahan biasa ini teman-teman, ini itu letak pembilang dan penyebut, di mana pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Itulah yang disebut sebagai pecahan biasa. Oke, berikutnya pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini pengertiannya adalah pembilangnya lebih besar dari penyebut. Nah, ini kebalikan dengan pecahan biasa. Kalau pecahan biasa tadi, pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Sedangkan pecahan campuran kebalikan. Jadi pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Atau A per B, A lebih besar dari B. Atau A lebih dari B. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. 7/5 itu sama dengan 1/2/5. 9/8 sama dengan 1/8. 12/7 sama dengan 1/5/7. Nah, ini di sini contoh ini teman-teman boleh perhatikan bahwa di contoh ini tuh teman-teman, kenapa dia jadinya seperti ini? Nah, ini yang dibilang bahwa 7/5 itu pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, 7/5. 7 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Nah, bagaimana bisa sampai 7/5 itu sama dengan 1/2/5? Teman-teman, kita boleh menjabarnya bahwa 7/5 itu kita bisa buat seperti ini. Dalam
pembagian bersusun. Nah, 5 dibagi dengan 7. Nah, kita boleh perhatikan di sini teman-teman bahwa 5 kali berapa yang hasilnya 7 atau 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 7. Berarti kalau 5 kali berapa yang kali berapa yang hasilnya 7 kan tidak mungkin, tidak ada. Jadi kita cari yang mendekati angka 7. 5 kali berapa yang mendekati angka 7? 5 kali 1. Nah, 5 kali 1 berapa teman-teman? 5 kali 1 5. Maka 7 dikurangi dengan 5 berapa teman-teman? 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Maka 2 inilah kita bawa ke atas sebagai pembilang kita per, dan 5 ini sebagai penyebutnya. Maka inilah bentuk maka bentuknya jadi ya teman-teman, kita hapus dulu. Tadi 2 yang sisanya ini itu kita ambil sebagai pembilangnya. Nah, maka otomatis kita ganti dulu warnanya pakai warna hitam. Maka otomatis teman-teman hasilnya adalah 7/5 itu sama dengan 1/2/5. 5 ini tetap sebagai penyebutnya teman-teman. Oke. Paham ya sampai sini? Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Oke, masih pada macam-macam pecahan macam-macam bilangan pecahan yang tadi sudah kita pelajari terkait dengan pecahan biasa. Terus kedua ada pecahan campuran. Nah, ketiga ada pecahan desimal. Nah, di sini teman-teman boleh perhatikan. Pecahan desimal itu pecahan yang dalam penulisannya menggunakan tanda koma. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ketemu sebuah soal ataupun angka yang ada tanda komanya, itu yang disebut sebagai pecahan desimal. Walaupun dia tidak berbentuk per, tetapi dia berbentuk penulisannya menggunakan tanda koma. Nah, contohnya seperti yang teman-teman boleh perhatikan di sini. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti 0,5 dan 1,75. Teman-teman boleh perhatikan ini contohnya. Di situ. Oke, bagaimanakah mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya? Nah, bagaimana nih teman-teman? Kita boleh melihat ke slide berikutnya. Nah, pecahan biasa ke desimal. Ya, sebelumnya teman-teman baca dulu. Pecahan biasa dapat dinyatakan ke bentuk pecahan desimal dengan mengubah penyebutnya menjadi bilangan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Berikutnya, banyaknya 0 pada penyebutnya sama dengan banyaknya angka di belakang koma pada pecahan desimal. Jadi teman-teman, misalnya gini, banyaknya 0 pada penyebutnya itu sama dengan banyaknya angka di belakang koma pada pecahan desimal. Jadi kalau misalnya 0,5 nih teman-teman, ya contohnya di sini. Maaf, 0,6. Nah, itu ada bentuk pecahan biasa, ya, yang mana kita harus membuat dia ke bentuk pecahan desimal. Ya, jadi kalau misalnya 3/5, contoh dari pecahan biasa 3/5 nih. Nah, sama dengan kita harus buat penyebutnya itu seperti yang tadi pengertian di atas, definisi di atas, teman-teman boleh perhatikan. Seperti definisi yang di atas, itu dibilang bahwa pecahan biasa dapat dinyatakan
ke bentuk pecahan desimal dengan mengubah penyebutnya menjadi bilangan 10, 100, dan 1000. Nah, jadi seperti contoh ini, saya jabarkan ya. Contoh ini 3/5 itu sama dengan kita harus buat penyebutnya ini menjadi bilangan 10 atau 100 bahkan 1000. Nah, maka kalau misalnya kita sudah buat penyebutnya menjadi bilangan 10 nih, berarti kan 5 ini kali berapa yang hasilnya 10 atau kali berapa yang hasilnya 100. Kita pilih dulu yang lebih kecil, berarti 10. Berarti 5 kan bisa dikali 10. 5 kali berapa yang hasil 10? 5 kali 2. Nah, berarti kalau di bawah penyebutnya sudah dikali 2, di atas juga harus dikali 2. Berarti 3 kali 2 juga. Maka 3 kali 2 berapa teman-teman? 6. 6/10. Nah, kita menuju ke definisi berikutnya di sini teman-teman. Banyaknya 0 pada penyebutnya sama dengan banyaknya angka di belakang koma pada pecahan desimal. Jadi kalau misalnya banyaknya 0 pada penyebutnya, kita lihat di sini 0 pada penyebutnya hanya 1 kan, berarti hanya banyaknya angka di belakang koma pada pecahan desimal. Berarti kalau nolnya 1 berarti tinggal tarik 0,6. Begitu. Paham teman-teman? Nah, kita masuk pada contoh berikutnya nih. Misalnya saya punya contoh 2 per saya punya contoh 2 per maaf, saya punya contoh sorry ya. Nah, saya punya contoh 3/4. Kita mau rubah untuk menjadi pecahan desimal. Nah, berarti kalau misalnya kita mau lihat di sini nih. Kita merujuk pada definisi pertama yang bilang bahwa pecahan biasa dapat dinyatakan ke bentuk pecahan desimal dengan mengubah penyebutnya menjadi bilangan 10, 100, dan 1000 bahkan seterusnya. Nah, berarti teman-teman harus perhatikan di sini penyebutnya itu 4. Berarti 4 ini kita kalikan berapa yang menghasilkan bilangan 10 atau 100. Kalau 4 kali berapa yang hasilnya 10 kan tidak ada. Berarti kita coba ke 100. 4 kali berapa yang hasilnya 100? Berarti 4 kali 25. Nah, penyebutnya sudah dikali dengan 25, berarti pembilangnya juga harus dikali dengan 25. Berarti 3 kali 25 berapa teman-teman? 75 per 100. Nah, teman-teman boleh perhatikan di definisi berikutnya, banyaknya 0 pada penyebutnya sama dengan banyaknya angka di belakang koma pada pecahan desimal. Berarti kalau banyaknya 0 pada penyebutnya ada 2, berarti 0, berapa teman-teman? 0,75 gitu. Banyaknya 0 sama dengan banyaknya angka di belakang koma pada pecahan desimal gitu. Paham teman-teman? Oke, paham ya. Iya teman-teman, kalau tadi kita sudah melihat penjabaran bagaimana kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, sekarang kita akan sama-sama mempelajari lagi bagaimana kita mengubah pecahan desimal itu menjadi pecahan biasa. Simak ya teman-teman. Oke, untuk definisi pertama, banyak angka di belakang koma pada pecahan desimal sama dengan banyaknya 0 pada penyebutnya. Jadi kalau misalnya banyaknya angka di belakang koma, misalnya berarti kalau itu sama dengan banyaknya 0 pada penyebutnya. Jadi kalau misalnya banyaknya angka di belakang koma itu hanya 1, misalnya 1 angka di belakang koma, berarti itu sama dengan banyaknya 0 pada penyebutnya. Berarti kalau hanya 1 0 berarti itu 10. Terus kalau misalnya 2 angka di belakang koma, berarti banyaknya 0 pada penyebutnya, berarti ada 2 angka di belakang koma, berarti itu penyebutnya 100. Begitu teman-teman. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini 0,6 berarti ini kan 1 angka di belakang koma.
ya. Teman-teman boleh lihat satu angka di belakang koma. Jadi kalau misalnya satu angka di belakang koma, berarti dia akan menjadi penyebut 10 karena 0 nolnya 1 gitu. Berarti nah, kita lihat di sini, teman-teman, sebenarnya 6/10 itu adalah bilangan bulat. 6/10 itu adalah bilangan pecahan biasa. Jadi karena kan pecahan biasa itu kan pembilang lebih kecil daripada penyebut. Nah, 6 lebih kecil daripada 10. Tetapi teman-teman, masih ada pengecualiannya. Itu harus kita sederhanakan lagi. Nah, kalau kita mau sederhanakan, berarti kita harus bagi. Kita harus bagi, ya. Dan baginya itu seperti ini, teman-teman boleh perhatikan ya. Penyebutnya, misalnya penyebutnya dibagi dengan 2. Berarti pembilangnya juga harus dibagi dengan 2. Atas dengan bawah dibagi sama-sama begitu. Nah, misalnya 6/10 sama dengan 6 dibagi dengan 2, 10 pun dibagi dengan 2. Maka pecahan biasanya adalah 3/5 begitu. Oke, saya juga punya satu contoh lagi. Contoh lainnya misalnya teman-teman boleh perhatikan. Seperti yang tadi kita contoh 2 pada pecahan biasa ke pecahan desimal. Misalnya 0,75 kan. Nah, 0,75 ini kan teman-teman boleh perhatikan banyaknya angka di belakang koma pada pecahan desimal sama dengan banyaknya 0 pada penyebutnya. Ya, jadi kalau misalnya banyaknya angka di belakang koma untuk 0,75 berapa? 2 kan, berarti 6 per banyaknya 0 pada penyebutnya, berarti bukan 6. Nah, teman-teman boleh perhatikan banyaknya 0 pada banyaknya angka di belakang koma pada pecahan desimal 0,75. Berapa teman-teman? Ada 2 kan, berarti penyebutnya adalah 100. Dan ini adalah 75. Nah, masih bisa kita sederhanakan. Berarti 75 ini kita bagi berapa? Masing-masing dibagi berapa nih? Biar lebih sederhana. Nah, bisa dibagi 75, kita bagi 25 masing-masing. Nah, kalau atas dibagi 25, di bawah juga harus dibagi dengan 25. 75 bagi 25 berapa teman-teman? 3/100 bagi 25. 4. Nah, maka inilah pecahan biasa yang sederhana sekali. Gitu. Pecahan biasa dari hasil penjabaran pecahan desimal. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Kita selanjutnya masih pada pecahan, macam-macam bilangan pecahan. Nah, yang keempat ada pecahan persen. Ya, pecahan persen, pecahan yang menggunakan lambang persen. Ini lambang persen ya. Yang 0 garis miring 0 juga. Yang berarti per 100 atau A per persen. Berarti A per 100. Begitu. Berikutnya, nah, bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen atau sebaliknya? Oke, simak ya teman-teman. Nah, pecahan biasa menjadi pecahan persen. Oke, kita baca dulu definisi. Persen artinya per 100 dan ditulis dalam notasi persen. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen dapat dilakukan dengan cara mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan dengan penyebut 100 atau mengalihkan pecahan tersebut dengan 100%. Gitu. Contoh, 37/100 berarti sama dengan 37%. Misalnya, 7/25 sama dengan, nah, kalau misalnya seperti itu teman-teman, 7/25 sama dengan berarti kita buat penyebutnya
penyebutnya itu harus kita buat menjadi 100. Penyebutnya harus 100 supaya kita bisa tahu dari penyebut dari pecahan biasa kita ubah ke pecahan persen. Berarti penyebutnya harus selalu per 100 seperti yang definisi di atas mengatakan. Berarti kalau misalnya 7/25 berarti 7 dikali berapa yang hasilnya nanti penyebutnya itu dikali berapa yang hasilnya nanti akan menjadi 100. Berarti kalau misalnya penyebutnya sudah dikali berapa di atas juga harus kali yang sama dengan penyebutnya. Berarti 7/25 itu sama dengan 25 kali 4, 7 pun dikali dengan 4. Berarti 7 kali 4 hasilnya 28, 25 dikali 4 sama dengan 100. Berarti 28/100 itu sama dengan 28%. Saya punya contoh lain. Oke. Teman-teman boleh perhatikan ya. Misalnya 6/5. Kita mau ubah ke bentuk pecahan persen. 6/5 berarti 6/5 ini kita kali berapa yang hasilnya akan penyebutnya itu menjadi 100. 5 kali berapa yang hasilnya 100? 5 kali 20. Berarti 6 pula harus dikali dengan 20. Nah, ini 5 ya. Nah, ini perkalian. Berarti maaf sepertinya ini nanti kalian akan bingung. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu ya. Terus kursornya agak main jadi teman-teman mohon dimengerti ya. Nah, 6/5 kita mau ubah menjadi pecahan persen. Berarti kita patokan pada penyebutnya itu harus menjadi 100. Berarti kita bisa lihat di sini 5 kali berapa yang hasilnya 100. Berarti 5 kali dengan 20. Nah, berarti di atasnya juga harus 6 dikali dengan 20. Maka kita boleh tahu hasilnya 6 kali 20 adalah 120. Per 5 kali 20 adalah 100. Maka 6 kali 20 adalah 120/100. Nah, kalau misalnya dia per 100 berarti ini sama halnya dengan 120%. Begitu. Inilah kita ubah menjadi pecahan persen. Paham ya teman-teman? Ya, kalau kita sudah berbicara tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen, kita akan mempelajari lagi pecahan persen menjadi pecahan biasa. Nah, langsung masuk pada contoh nih. Nah, kalau seperti yang tadi teman-teman kita pelajari terkait dengan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, sekarang kita mau merubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Otomatis, teman-teman, kalau misalnya dia pecahan persen nih. Kalau misalnya dia pecahan persen 37%, berarti dia penyebutnya otomatis hanya 37/100 begitu. Misalnya 2%, berarti 2/100. Terus 5%, berarti 5/100. Begitu teman-teman. Kalau misalnya ada yang contoh seperti ini, 2/3%. Nah, berarti 2/3/100. Gitu. Tapi harus dijabari lagi nih teman-teman. Berarti kalau misalnya 2/3/100 berarti dikalikan kalau bentuknya itu itu masuk pada operasi. Tapi nanti kita akan bahas lagi di operasi ya teman-teman. Nanti kita akan masuk pada materi kita di operasi. Operasi hitung bilangan pecahan gitu. Oke. Kalau gitu kita masuk pada slide yang berikutnya ya teman-teman.
Nah, kita juga bisa perhatikan di sini. Saya hapus dulu. Nah, oke, di sini nih. Kalau misalnya teman-teman ketemu ada soal yang mana disuruh untuk merubah pecahan persen menjadi pecahan biasa seperti ini, 28% sama dengan 28/100. Itu berarti kan bisa kita sederhanakan. Ya, kita sederhanakan menjadi 28 masing-masing dibagi dengan 4 biar menjadi sebuah pecahan biasa yang tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti kalau 28/100 itu kan sama dengan 28 masing-masing dibagi 4, berarti 28 bagi 4 7/100 bagi 4 25, berarti 7/25. Nah, kalau misalnya yang seperti ini, kalau kita mau sederhanakan masih bisa kan, berarti 5/100 masing-masing dibagi berapa ini teman-teman? Masing-masing dibagi 5. Berarti 1 per berapa? 20. Oke. Sampai sini paham ya teman-teman? Nah, macam-macam pecahan lagi. Ya, yang kelima ada pecahan per mil. Kita masuk pada definisinya. Pecahan per mil adalah pecahan yang menggunakan lambang per mil. Lambang per mil itu berarti di atas nolnya 1, di bawahnya nolnya 2. Yang berarti per 1000. Nah, per 1000 A per mil, dalam A per mil sama dengan A per 1000. Gitu. Contohnya, 20 per mil sama dengan 20 per 1000. Nah, kalau seperti ini berarti masih bisa disederhanakan untuk menjadi pecahan persen. 20 per 10, 1000 per 10 hasil sama dengan 2/100. Yang hasilnya 2%. Nah, kalau tadi kita bisa bicara soal macam-macam, sekarang kita akan masuk pada operasi hitung pada bilangan pecahan. Nah, yang pertama sekali ada penjumlahan dan pengurangan. Kita baca dulu definisinya. Operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan jika penyebut pecahan sama. Nah, kalau misalnya operasi penjumlahan dan pengurangan itu dapat kita lakukan atau kita jabarkan jika penyebut pecahan itu sama. Kedua, jika penyebut pecahan tersebut berbeda, maka harus kita samakan terlebih dahulu dengan mencari KPK dari penyebutnya. Jadi kalau pecahan penjumlahan dan pengurangan, kalau misalnya penyebutnya sama, berarti bisa langsung kita kerjakan, kita jabarkan. Tetapi kalau misalnya penyebutnya berbeda, berarti kita harus terlebih dahulu samakan penyebutnya, lalu kita mencari KPK dari masing-masing penyebutnya itu. Oke, kita masuk langsung pada contoh. Ya, contoh yang pertama, 3/5 ditambah dengan 1/5 sama dengan 4/5. Kenapa? Karena penyebutnya sama. Kita samakan dulu, lihat kalau misalnya definisi tadi, berarti kalau penjumlahan dan pengurangan penyebutnya sama, langsung dikerjakan saja. Berarti 3/5 ditambah dengan 1/5 sama dengan 4/5. Nah, yang kedua, 3/5 dikurangi dengan 1/5 sama dengan 2/5. Penjumlahan dan pengurangan yang mana penyebutnya itu sama. Nah, yang ketiga nih, contoh yang ketiga nih, teman-teman perhatikan. Nah, ini ada pecahan yang penyebutnya itu berbeda semua. Nah, berarti kita perhatikan di sini harus terlebih dahulu kita menyamakan penyebutnya. Nah, penyebutnya ini ada 42 ternyata teman-teman. Nah, mau mencari KPK itu seperti apa teman-teman? Boleh kita perhatikan di sini KPK dari 7 itu kelipatan 7 itu 7, 14, 21, 28, 35, 42. Terus berapa lagi teman-teman kelipatan dari 7, 49 dan 49 kan 7 kali
56, dan 63, terus 70. Terus kelipatan dari 2. Kelipatan 2 itu berapa teman-teman? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ya 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, dan seterusnya. Terus kelipatan dari 3. Kelipatan 3 berapa? 3, 9, 12, 3, 9, 12, 15, 18, 21, terus 24, terus 24, 27, 30, 33, ya 33 ya. Setelah 33 berarti 36, terus 39, terus 42. Iya, 42. Nah, dari sini teman-teman kita bisa perhatikan bahwa ternyata KPK dari 723 itu adalah berapa teman-teman? 42. Inilah KPK dari 723. Nah, maka 42 adalah penyebutnya yang harus kita kerjakan. Nah, teman-teman sudah lihat kan di situ? Berarti di sini tuh semua masing-masing itu adalah penyebutnya adalah 42. Jadi misalnya kita jabarkan di sini ya. Nah, 3/7 ditambah dengan 1/2 dikurangi dengan 2/3. Itu kita tarik penyebutnya yang panjang. Ini penyebutnya ada 42. Nah, terus teman-teman kita mau membuat di atasnya ini sebenarnya apa sih isinya? Berarti kalau misalnya 42 bagi 7 berapa teman-teman? 42 bagi 7, 6. Berarti ini dikali dengan 6, di atas juga dia harus kali dengan 6. Berarti 3 kali 6 berapa teman-teman? 18. Terus 42 dibagi 2 berapa teman-teman? 42 dibagi dengan 2 itu untuk berapa teman-teman? 21. Berarti kalau 21 kali 1, 21 kan, ditambah 21. Terus 42 dibagi dengan 3 berapa itu teman-teman? 14. Berarti 14 kali 2, 28. Maka hasilnya sama dengan berapa? 18 ditambah 21 dikurangi dengan 28. Itu hasilnya sama dengan 11/42. Gitu. Oke. Paham ya teman-teman? Seperti itu. Jadi kalau misalnya penjabarannya teman-teman bingung nih, kan kalau di penjumlahan dan pengurangan itu kalau penyebutnya berbeda maka harus samakan dulu penyebutnya. Berarti teman-teman harus mencari kelipatan dari masing-masing penyebutnya seperti ini. Kalau teman-teman ada ketemu yang sama berarti itulah penyebutnya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Yang kedua ada perkalian.
Nah, operasi perkalian dapat dilakukan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi operasi pada perkalian itu lebih mudah karena tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kita perhatikan contohnya. Nah, 3/5 dikali dengan 2/3. Berarti tinggal langsung dikali saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 3 kali 2, 5 kali 3. 3 kali 2, 6. 5 kali 3, 2. 5 kali 3, 15. Nah, berikutnya 3/5 kali 2/3 kali 1/4. Sama saja, teman-teman. Tinggal kali penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. 3 kali 2 kali 1, 5 kali 3 kali 4. Sama dengan 6/60 atau disederhanakan menjadi 1/10. Operasi hitung pada bilangan pecahan. Yang terakhir ada. Ini adalah operasi pembagian ya teman-teman, tapi lupa ditulis. Tapi saya tulis dulu di sini. Yang ketiga, pembagiannya. Nah, operasi pembagian dua buah pecahan dapat dilakukan dengan cara mengalihkan pecahan yang dibagi dengan kebalikan pecahan pembaginya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, kalau operasi pembagian itu dua buah pecahan dapat dilakukan dengan cara mengalihkan pecahan yang dibagi dengan kebalikan pecahan pembaginya. Jadi pasangannya itu dibalik gitu. Kebalikan pecahan pembaginya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. 7/2 bagi 3/2 itu sama dengan 7/2 dikali. Karena disitu bilang mengalihkan pecahan yang dibagi dengan kebalikan pecahan pembaginya. Jadi ini yang disebut dengan pembaginya dibilang adalah kebalikan pecahan. Berarti tinggal balik. Itu. Berarti 7/2 dikali dengan 2/3. Gitu. Kadang orang masih terkecoh dengan bagaimana kita mau membagi perkalian mau membagi sebuah pembagian pecahan. Ternyata kalau mau membagi sebuah pecahan itu adalah terlebih dahulu kita harus membalik penyebutnya, pembaginya itu atau teman atau pasangannya itu harus kita balik. Jadi penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, begitu teman-teman. Jadi kadang orang itu masih bingung. Misalnya seperti contoh ya, saya buat contoh. Misalnya ada contoh lagi nih. Ya, teman-teman boleh perhatikan, saya ganti warnanya dulu. Oke, teman-teman perhatikan di sini ya. Misalnya saya punya contoh lagi. 5/3 dibagi dengan 2/4. Nah, otomatis teman-teman cara penjabarannya sama dengan yang pertama, berarti 5/3 kita kali. Namun dengan dikalikannya itu harus penyebut ini dibalik menjadi pembilang dan pembilang ini menjadi penyebut. Atau dibolak-balik begitu teman-teman. Jadi 4/2 maka hasilnya sama dengan 20/6. 5 kali 4 20, 3 kali 2 sama dengan 6. Boleh diperkecil ini teman-teman. Masing-masing dibagi dengan 2. Berarti 20 bagi 2 berapa teman-teman? 20 bagi 2 10, 6 bagi 2 3. Oke. Paham ya sampai sini teman-teman? Oke, paham. Kita ke slide yang berikutnya. Nah, setelah kita mempelajari materi, pada akhirnya itu ada, pada setiap mau akhir itu ada contoh-contoh soal guys. Jadi kita masuk pada contoh-contoh soalnya nih. Nah, untuk contoh soal yang pertama, hasil dari 1/2 dikurangi dengan 2/3
ditambah dengan 4/3/4. Ini semua adalah bentuk pecahan campuran. Jadi kita mau mencari hasilnya, gitu teman-teman. Oke, kita akan sama-sama menjabarkannya. Ya, baik teman-teman, setelah kita mempelajari materi yang sudah kita ajarkan tadi, berarti kita akan masuk pada contoh soal. Nah, kita masuk pada contoh soal yang pertama nih. Hasil dari 3/1/2 kurang 2/2/3 ditambah dengan 4/3/4 adalah berapa? Oke, kita akan sama-sama menjawabnya ya teman-teman. Nah, oke baik. Penyelesaian. Pada penyelesaian ini, saya punya dua cara nih. Maaf, garisnya miring ya. Mari ya, kita hapus dulu. Oke. Kita punya dua cara ya teman-teman. Di sini ada cara 1. Sini ada cara 2. Nah, cara yang pertama untuk menyelesaikan pecahan campuran, operasi pecahan campuran ini, adalah teman-teman kita bisa menggunakan cara pertama, yaitu misalnya begini. 3/1/2 dikurangi dengan 2/2/3 ditambah dengan 4/3/4. Itu sama dengan berapa? Teman-teman, cara kita mau menyelesaikan operasi pecahan campuran, kita hitung terlebih dahulu, kita ubah ke pecahan biasa. Nah, cara kita mengubah ke pecahan biasa itu seperti apa? Kita boleh menghitung ini pecahan. Saya ganti dulu warnanya jadi warna hitam. Nah, ini pecahan penyebutnya kita kali dengan pasangannya atau bilangan pokoknya ini dan kita jumlahkan. Ini kita kali, ke sini itu kita jumlahkan. Berarti kalau misalnya 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 6 ditambah dengan 1 berapa? 7. Berarti 7 per penyebutnya tetap 7/2. Dikurangi dengan seperti yang di sebelahnya. 3 kali 2 6. 6 tambah 2 8. 8/3. Terus 4 kali 4 16. 16 tambah 3 16 tambah 3 berapa? 19. 19/4. Nah, sudah seperti contoh sebelumnya teman-teman, bahwa ini itu adalah pembilang yang mana dia berbeda, penyebut yang beda gitu, yang berbeda. Jadi kalau misalnya penyebutnya yang berbeda, otomatis kita harus menyamakan penyebutnya lebih dahulu baru bisa kita menjabarkan. Karena seperti yang tadi definisi pada penjumlahan dan pengurangan, kalau penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan dulu penyebutnya. Nah, kita harus mencari kelipatan dari 2, 3, 4. Berarti kelipatan dari 2 misalnya ya. Kelipatan dari 2 itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 3 itu sama dengan 3, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Sedangkan
pada 4 itu ada 4, 8, 12, dan seterusnya. Tapi teman-teman bisa melihat di sini ya. Karena di sini ada yang sama, maka boleh kita sudah bisa mengetahui bahwa ternyata pembilang kelipatan dari 2, 3, 4 itu adalah 12. Ini 12 ada sama, kita tinggal melihat. Maka otomatis kalau misalnya kelipatannya 12 berarti penyebutnya adalah 12. Oke. Kita boleh hapus. Oke, sudah ingat ya teman-teman bahwa kelipatan atau KPK dari 2, 3, dan 4 itu adalah 12. Jadi penyebutnya dari 7/2 kurangi 3/8 tambah 19/4 itu bisa kita rubah penyebutnya menjadi 12. Oke. Maka sama dengan kita buat penyebutnya yaitu 12. Nah, sekarang 12. 2 kali berapa yang hasilnya 12? 2 kali 6 berarti di atasnya juga harus dikali dengan 6. Berarti 7 kali 6 berapa teman-teman? 42. Dikurangi dengan 3 kali berapa yang hasilnya 12? 3 kali 4. 8 kali 4 berapa teman-teman? 32. 8 kali 4 32. Ditambah dengan 4 kali berapa yang hasilnya 12? 4 kali 3. Berarti kalau 19 berarti 19 juga harus dikali dengan 3. Maka 19 dikali dengan 3 berapa teman-teman? 19 kali 3 57. Oke. Nah, tinggal teman-teman kalau penyebutnya sudah pada sama nih, tinggal teman-teman mengoperasikan atau menjabarkan atau mencari hasil dari 42 dikurangi 32 ditambah dengan 57. Nah, baru kita kerjakan di sini ya. Kita ganti warnanya dulu menjadi warna merah saja. Nah, boleh kita perhatikan di sini teman-teman. 42 dikurangi dengan 32 itu hasilnya 10. 10 ditambah dengan 57 ini kurang ya. Hasilnya 67. Ini tambah. Berarti 67 per 12. Nah, berarti hasilnya adalah 67 per 12. Nah, ini kalau misalnya kita lihat bahwa 67 itu angkanya adalah ganjil, ini 12 angkanya genap, berarti kita tidak bisa menyederhanakan. Berarti nanti hasilnya akan menjadi apa teman-teman? Menjadi bilangan pecahan campuran. Berarti kita harus mengubah ke pecahan campuran. Nah, kalau kita mau merubah ke pecahan campuran, berarti teman-teman perhatikan bahwa kalau kita merubah ke pecahan campuran berarti 67 per 12. Kita bawa di mana ya teman-teman? Di sinilah. Sini ya. 67 per 12. 12 kali berapa yang hasilnya 67 atau yang mendekati dengan 27? Yang mendekati dengan 67, sorry. Berarti 12 kali 5 yang hasilnya 60. 7. Nah, 7 adalah sisa, maka kita bisa ambil sebagai pembilang per 12. Maka 67 per 12 bilangan campurannya adalah 57 per 12. Seperti itu. Inilah pecahan hasil dari 31/2 kurang 22/3 ditambah 43/4. Ini untuk cara yang pertama, cara 1. Nah, kita belum ke cara yang 2.
cara 2 itu teman-teman seperti ini. Teman-teman boleh perhatikan bahwa cara 2 kalau misalnya kita punya soal 3/1/2 dikurangi dengan 2/3 ditambah dengan 4/3/4 itu sama dengan, teman-teman perhatikan, kita boleh kelompokkan yang masing-masing bilangan pokoknya ini, bilangan-bilangan di depannya ini. Berarti kalau misalnya 3, kalau dikurang tetap ikuti kurang, ini juga ditambah berarti tambah. Terus ini bukan perkalian ya teman-teman, tapi ini adalah pemisah. Jadi pemisah antara yang bilangan ini, bilangan pokok ini. Gitu seperti ini. Jadi ini bukan perkalian gitu teman-teman. Tinggal kita ikuti 1/2 dikurangi dengan 2/3 ditambah dengan 3/4 gitu. Maka boleh kita cari hasilnya. 3 kurang 2 berapa teman-teman? 1. 1 tambah 4 berapa? 5. Terus ini kita bisa tahu kan teman-teman tadi penyebut dari kelipatan dari 2, 3, 4 itu kan sudah kita ketahui bahwa kelipatannya adalah atau KPK-nya adalah 12. Berarti kita tinggal tulis saya penyebutnya 12. Nah, kalau kita sudah tulis penyebutnya 12, berarti kita tinggal hasilnya 12, berarti sini kali 6, berarti sini juga kali 6. Berarti 1 kali 6, 6 dikurangi dengan ini kali 3, 2 juga kali 3. Ini kali 4, maaf. Ini kali 4, 2-nya juga kali 4. 2 kali 4, 8 ditambah dengan 4 kali berapa yang hasilnya 12, 4 kali 3, ini juga kali 3, berarti 9. Di sini. Berarti ini pemisah ya teman-teman. Jadi belum bisa digabungkan. Setelah kita mendapatkan hasil ini baru boleh kita gabungkan gitu. Jadi 5 6 kurang 8 berapa teman-teman? Ini 8 ya. 6 kurang 8 berapa? Negatif 2 ditambah dengan 9/12. Maka hasilnya sama dengan 5 negatif 2 ditambah dengan 9 berapa teman-teman? 7. Berarti 7/12. Nah, dari hasil ini samakan teman-teman hasilnya dengan yang cara pertama. Sama. Oke, sampai di sini teman-teman bisa paham. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan pada kolom komentar. Oke, kita masuk pada contoh yang kedua. Perhatikan pecahan berikut. Nah, kita mau urutkan nih pecahan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kalau 2/3, 3/7, 5/6, dan 11/13. Ini tuh ternyata pecahan yang masih belum berurutan. Jadi kita mau urutkan pecahan ini menjadi pecahan yang dari terkecil hingga terbesar. Soal ini bentuknya sering keluar di soal ujian nasional. Jadi teman-teman boleh perhatikan ya. Nah, caranya itu teman-teman boleh menjumlahkan gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman menjumlahkan, bukan menjumlahkan, tapi teman-teman mau membagi ya. Misalnya di sini saya punya pertama ada 2/3. Teman-teman harus bagi 2/3, berarti 3 dibagi 2 begitu. Berarti berapa hasil 3 bagi berapa ya? 3 kali berapa yang hasilnya 2 atau yang mendekati dengan 2? Berarti 3 kali 0 kan? 0. Tapi di sini ingat selalu dikasih tanda koma. Berarti 0 3 kali 0 0, di sini 2. Nah, karena ada koma berarti kita tambah 0 di sini. Berarti 3 kali berapa yang hasilnya 20 atau yang mendekati? Ada 6. 3 kali 6 adalah 18. Ini 2. Nah, kita ambil 2 angka di belakang koma saja ya teman-teman. Berarti 3 kali berapa yang hasilnya 2. Ini karena koma tetap turunkan 0. Maka 6. Jadi 3 kali 6 hasilnya 18. Sisanya 2. Begitu juga dengan yang berarti hasil dari 2/3 itu sama dengan 0,66 ya. Terus bagaimana dengan 3/7? Nah, 3/7
Berarti kita bagi lagi 3, 7 di 3. Berarti 7 kali berapa yang hasilnya 3 atau yang mendekati 3? Berarti 0 kan? 7 kali 0, 0. 3 kurang. Kita pakai koma di sini. Iya. 3, kan ada koma, nolnya tetap diturunkan. 7 kali berapa yang hasil 30? 7 kali 4. Karena mendekati 30 jadi 28. 30 kurang 28, 2. Karena ada koma, kita tambah 0. 7 kali berapa yang hasilnya 20? 7 dikali dengan 2, 14. Tinggal sisanya 6. Kita ambil 2 angka di belakang koma saja ya teman-teman. Nah sekarang 5/6 itu sama dengan 6 kali berapa yang hasilnya 5 atau yang mendekati dengan 5? 0. 6 kali 0, 0. Kurangi 5 kurang 0, 5. Pakai tanda koma jadi 0. 6 kali berapa yang hasilnya 50 atau yang mendekati 50? Ayo. 6 kali 8, 48. 50 kurang 48, 2. 10, ada 0 tinggal 0. Karena ada koma tambahkan 0, 6 kali berapa yang hasilnya 20 teman-teman. 6 kali 3, 18, sisanya 2. Oke, begitu juga dengan yang 11/13. Berarti 13 bagi 11. Ini 13 kali berapa yang hasilnya 11? Atau yang mendekati? Hanya 0 kan? Berarti 13 kali 0, 0 di sini. Dikurangi 11 kali kurang 0, 11. Kita pakai koma tambahkan 0 di sini. 13 kali berapa yang hasilnya adalah 110. 13 kali berapa yang hasilnya adalah 110 teman-teman. Otomatis 13 dikali dengan 13 dikali dengan berapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Nah, ternyata 13 dikali dengan 8. Nah, 13 kita lihat di sini 13 kali 8, 3 kali 8 24, terus 4 tinggal sisa 2, 8 kali 1 8 tambah 2 10. Berarti 13 kali 8 di sini adalah 104. Kalau 13 kali 9 kan sudah lewat ya. Lewat dari 110. Berarti dikurangi 0 jam 1 tinggal 6. Ya. Ada koma jadi kita kasih 0. Nah, 13 kali berapa yang hasilnya 60 atau yang mendekati dengan 60? 13 kali, coba 13 kali 3 kan masih 3. 13 kali 4 coba. 12, 1, 4, 5. 13 kali 5, 15, 1, 65. Berarti sudah lewat, berarti 13 kali 4. Nah, 13 kali 4 berarti 52. Kurangi jadi 8 sisanya. Nah, dari nilai-nilai ini teman-teman, nilai-nilai hasil baginya ini, teman-teman boleh melihat mana sih urutan yang paling terkecil hingga yang paling terbesar. Begitu. Nah, berarti hasilnya dari yang terkecil. Berarti jadi yang terkecil ada di sini, kita lihat di sini yang terkecil 0,42, berarti 3/7, menyusul 0,66 berarti 2/3, 0,83 berarti 5/6, 0,84 11/3. Nah, berarti inilah urutan pecahan yang paling terkecil hingga yang paling yang terbesar. Ada 3/7, 2/3, 5/6 dan 11/3. Oke. Sampai di sini bagaimana teman-teman bisa paham? Oke, bisa ya. Nah, selanjutnya ada contoh soal cerita. Satu contoh soal cerita yang terakhir ya. Seorang ibu membeli 40 kg beras. Jika rata-rata pemakaian beras itu setiap hari adalah 4/5 kg, maka beras tersebut akan habis digunakan dalam waktu berapa hari nih teman-teman.
dalam waktu berapa hari. Nah, oke, kita boleh jawab. Saya ganti dulu warnanya. Oke, penyelesaiannya. Nah, teman-teman, yang ditanya adalah beras tersebut akan habis digunakan dalam waktu titik-titik. Nah, jadi misalnya gini, beras tersebut yang ditanya nih, beras tersebut akan habis dalam waktu titik-titik. Ini yang ditanya ya. Jadi begini teman-teman, kan seorang ibu membeli 40 kg beras. Jadi ada 40 kg beras. Beras 40 kg. Ya. Jika rata-rata pemakaian setiap hari adalah 4/5 kg. Nah, kalau kita melihat bahwa kalau kita gunakan nih, kita pakai, berarti itu kan kita membagi kan, kita dari 40 kg itu kita mau pemakaian, berarti kita bagi masing-masing untuk setiap hari kan. Berarti kalau misalnya ditanya berapa beras tersebut akan habis digunakan dalam beberapa waktu. Nah, berarti kita tulis di sini sama dengan, ya, berarti kan 40 dibagi dengan 4/5. Nah, berarti kalau 40 dibagi dengan 4/5 kg ini adalah pemakaian setiap hari. Berarti kalau ini tinggal kita operasikan atau kita jabarkan. Berarti kalau 40 dibagi dengan 4/5 itu kan sama dengan 40 dikali dengan 5/4. Maka tinggal kita kalikan 40 kali 5 berapa? 200. 200/4 hasilnya sama dengan berapa? 50 hari. Nah, inilah yang dibilang berapa beras tersebut akan habis digunakan dalam beberapa waktu. Maksudnya itu adalah berapa waktu itu adalah hari. Berapa hari 40 kilo itu bisa dihabiskan jika rata-rata pemakaian beras setiap hari adalah 4/5 kg. Jadi akan habis dalam waktu 50 hari. Oke teman-teman, sampai sini bisa paham ya? Ya baik, sekian dan terima kasih dari materi yang telah saya paparkan. Semoga materi yang saya jelaskan tadi boleh dipahami oleh teman-teman semua. Dan jika ada yang belum mengerti, silakan mengajukan pertanyaannya pada kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih dan tetap tonton video saya dan doain semoga saya tetap upload video berikutnya. Terima kasih.